Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di hari Jumat yang berkah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit, terutama penyakit yang sedang booming saat ini, yaitu wabah corona. Baik, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa dahulu. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kami ilmu dan kepahaman. Baik, di sini ada panduan pendamping jurnal sikap pelajaran PI dan budi pekerti untuk orang tua. Yang pertama, bimbinglah putra-putri Bapak Ibu untuk ibadah dan belajar dengan baik dan benar. Nah, jadi minta bantuannya untuk Bapak Ibu, untuk anak-anaknya, untuk pembiasaan sholat duha ya, minimal 2 rakaat. Nanti difotokan ketika anak sholat, bukannya ria ya, cuma untuk laporan saja, laporan nilai untuk Bapak ya. Yang kedua, putra-putri Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah dengan baik apabila diberi teladan oleh kedua orang tuanya. Kemudian kontrollah dan bimbinglah putra-putri Bapak Ibu dalam membuat laporan kepada guru agama dalam melaksanakan seluruh amalan yang ada di jurnal ini. Kemudian isilah tanggal pada laporan selama 1 minggu pada kolom tanggal yang tersedia. Baik, lanjut. Nah, ini dibaca saja ya, di pause silakan Bapak Ibu anak-anak. Untuk siswa, bacalah basmalah dan doa sebelum belajar dengan khusyuk. Kemudian isi absen pada link yang sudah tersedia. Link absen, bacalah setiap instruksi dengan cermat dan teliti. Ucapkan salam terlebih dahulu ketika akan mengajukan pertanyaan pada guru. Kemudian gunakan bahasa yang sopan dan singkat ketika mengajukan pertanyaan melalui WA atau chat di lainnya. Bantulah teman yang belum paham pada penggunaan aplikasi Baiklink. Jadi ketika susah membuka link absen, barangkali anak-anak atau ibu-ibu bisa meminjam HP temannya, saudaranya, boleh ya. Diisi di HP teman atau kerabat dan keluarganya boleh. Apabila akan memegang atau membaca Al-Quran, wudhu terlebih dahulu. Kemudian pastikan selalu tugas telah terkirim. Di sini Bapak tidak menggunakan Google Classroom, tapi fotokan saja kemudian dikirim japri ke Bapak ya. Bacalah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa setelah kalian selesai belajar. Baik, indahnya saling membantu dan rukun. Jumat kemarin kita sudah belajar membaca Quran surat Al-Maidah ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, kemudian ayat ketiganya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamaku. Ini surat Al-Maidah, surat kelima. Al-Maidah itu dalam Al-Quran ayat kedua dan 3 yang barusan Bapak baca. Kemudian untuk membaca, anak-anak di rumah juga tolong dipelajari bacaan surat Al-Hujurat ya, ayat 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni
inna ba'daz zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, bukan? Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, jadi firman Allah itu menciptakan kita, makhluknya manusia ya, berpasang-pasangan, ada laki-laki juga ada perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, jadi betul ya apa kata firman Allah, seperti di Indonesia kita ini berbineka tunggal ika. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak dan lain-lainnya. Nah, itu ya. Baik, nah tugasnya di sini anak-anak bacalah Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, kemudian surat Al-Hujurat ayat 12 13 dengan baik dan benar. Kemudian rekamlah, boleh pakai voice note WA hasil bacaanmu ya. Kemudian kirim ke Bapak ya. Nah, ini juga tugas anak-anak. Di sini nah menulis kandungannya Quran surat Al-Maidah ayat 5, ayat 2, ayat 3, kemudian surat Al-Hujurat ayat 12. Nih kandungannya, silakan anak-anak baca aja ya. Tuh, di situ ada penggalannya, berarti tentang ajakan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, kita anak-anak diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, itu tidak boleh ya. Misalnya ada teman kita yang mengajak membolos, hendaklah dihindari atau ditolak karena membuat perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau berjamaah, kita harus mendukungnya dan mengikuti ajakannya. Silakan anak-anak dibaca atau di pause aja ya. Ditulis ya, dicatat buat catatan anak-anak di rumah, silakan. Nah, di sini ada tugas juga. Apa arti Quran surah Al-Maidah ayat 52? Apa arti penggalannya? Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sebutkan satu contoh perbuatan dosa yang harus kita hindari di rumah. Kemudian sebutkan satu contoh, ini terus juga ya. Tugasnya ada 2, ada 3, berarti membaca. Anak-anak pakai voice note. Kemudian kedua, anak-anak ini harus menulis surat kandungan yang ini tadi ya. Nah, yang ini. Kemudian tugas yang ketiga menjawab soal, ditulis di buku. Kemudian kalau yang ini nanti kumpulkan saja ya bukunya, hari Senin boleh ke Bapak ya. Sekalian silaturahim sama orang tuanya juga ya, silakan dengan tidak berbondong-bondong atau berkerumun. Silakan kumpulkan catatannya dan tugas yang ini nih, yang latihan ini ya, ditulis, kemudian nanti dikumpulkan hari Senin ke sekolah Batu Tulis 1. Yang tugas sekarang itu hanya membaca surat Al-Hujurat ya, dibaca pakai voice yang ini nih ya. Alladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni
Inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula ma akhi faidan faqrihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Baik anak-anak, kita cukupkan saja ya belajarnya, disimak, dipelajari apa perintah Bapak tadi. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.